Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Ibu Linda di sini. Kali ini Ibu akan membahas tentang tema 5 mengenai ekosistem, subtema 1 dan pembelajaran ke-1, yaitu mengenai komponen ekosistem. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan membacakan tentang KD pembelajaran kita hari ini, yaitu ada IPA 3.5 menganalisis hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar. Yang kedua itu bahasa Indonesia, yaitu 3.7 menguraikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu nanti kalian mampu menemukan pokok pikiran dalam bacaan. Nah, yang kedua, kalian mampu membuat pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan bacaan. Untuk yang ketiga, kalian mampu menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Dan yang terakhir, kalian mampu membuat teks non-fiksi tentang penggolongan hewan. Baiklah, kita akan masuk ke dalam materi ekosistem. Ibu akan menjelaskan tentang ekosistem terlebih dahulu. Ekosistem merupakan suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh sistem timbal balik yang tidak terpisahkan antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup dengan lingkungan. Sedangkan untuk ekologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang hubungan timbal balik antara organisme dengan lingkungan hidupnya. Jadi, ilmu yang mempelajari tentang ekosistem adalah ekologi. Komponen ekosistem, yaitu ada individu, ada populasi, dan ada komunitas. Nah, sedangkan untuk individu itu merupakan organisme tunggal. Jadi dia hanya seorang diri. Untuk populasi merupakan kumpulan individu yang sejenis dan hidup di suatu daerah dengan waktu tertentu. Jadi kayak populasi jerapah, populasi elang, dan populasi harimau kayak gitu ya. Sedangkan untuk komunitas merupakan kumpulan berbagai populasi yang hidup di suatu waktu dan daerah tertentu yang saling berinteraksi dan memengaruhi satu sama lain. Seperti gambar background ini. Yang satu ada di gurun pasir, yang satu ada di taman hijau. Coba kalian perhatikan dari kedua tempat itu, apakah hewannya akan sama? Ya, tentu saja berbeda. Karena di tempat yang berbeda, sudah pasti cuacanya pun berbeda. Untuk di gurun, suhu udaranya itu lebih panas dan cocok seperti hewan unta. Sedangkan untuk di taman hijau biasanya banyak seperti hewan-hewan yang sering kita lihat. Ada rusa, ada gajah, harimau yang bisa kita lihat di kebun binatang. Coba sekarang buka halaman 3, perhatikan paragraf ke-1 mengenai ekosistem. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup bisa disebut dengan biotik dan bagian tak hidup atau abiotik. Bagian yang hidup di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Bagian lingkungan yang tak hidup terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Coba dari paragraf ke-1 ini, manakah pikiran utama pada paragraf tersebut? Ibu akan memberikan waktu untuk kalian berpikir manakah yang termasuk ke dalam pikiran utama. Baiklah, sekarang akan Ibu bahas. Pikiran utama pada paragraf 1 yaitu lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sedangkan untuk informasi penting yaitu sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup, biotik, dan bagian tak hidup atau abiotik. Sekarang perhatikan paragraf kedua. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Cahaya matahari juga membantu tumbuhan membuat makanan. Air dan tanah merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan. Air di dalam tanah ini akan dimanfaatkan oleh tumbuhan yang hidup di atasnya dan makhluk hidup kecil lainnya yang hidup di dalam tanah.
Dari paragraf kedua ini, manakah pikiran utama pada paragraf tersebut? Kalian bisa mengerjakannya pada modul yang sudah Ibu sediakan untuk paragraf kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Selanjutnya, Ibu akan membahas tentang jenis makanan hewan. Jenis makanan hewan dikelompokkan menjadi dua, yaitu berupa tumbuhan dan hewan lainnya. Hewan yang memakan tumbuhan memilih bagian-bagian tumbuhan yang dapat dijadikan makanan. Bisa buahnya, bisa bijinya, bisa batangnya, atau bisa daunnya. Ibu akan memberi contoh hewan pemakan daun. Contohnya itu ada ulat dan ada rusa. Lalu untuk hewan pemakan batang, Ibu akan memberikan contoh seperti ini. Ada hewan panda yang sedang memakan batang tebu. Sedangkan untuk hewan pemakan buah, contohnya itu adalah bilatung dan kelelawar. Hanya saja untuk bilatung dan kelelawar ini merugikan hasil panen. Selanjutnya ada hewan pemakan biji. Contohnya itu adalah tupai, burung parkit, dan hewan lainnya. Sedangkan untuk hewan pemakan hewan, yaitu seperti kelinci yang dimakan oleh elang. Nyamuk dimakan oleh cicak. Jadi untuk hewan kecil menjadi santapan untuk hewan yang lebih besar darinya. Coba perhatikan rantai makanan berikut ini. Yang pertama itu ada bunga sepatu. Bunga sepatu dimakan oleh ulat. Ulat dimakan oleh burung pipit. Burung pipit dimakan sama elang. Atau sawi dimakan belalang. Belalang dimakan katak atau dimakan burung pipit. Katak dan burung pipit dimakan oleh elang. Atau sawi dimakan oleh tikus. Tikus dimakan elang. Atau sawi dimakan ulat. Ulat dimakan burung pipit dimakan elang. Jadi di sini adalah puncak rantai makanan pada gambar ini adalah elang. Sekarang Ibu akan memberikan tugas. Kalian bisa melihatnya pada lembar halaman 6. Di sini kalian mencari gambar dan nama hewan, lalu ditempelkan pada kolom gambar dan nama hewan. Ibu memberi contoh seperti ini. Contohnya itu adalah hewan kambing. Nama atau jenis makanannya adalah rumput. Lalu golongan makanan, rumput ini termasuk ke dalam tumbuhan atau hewan. Karena rumput merupakan tumbuhan, berarti untuk golongan makanannya kalian tulis tumbuhan. Untuk yang kedua, ketiga, keempat, kelima, bisa kalian cari sendiri. Mungkin segitu saja untuk video kali ini. Jika ada yang masih kurang dimengerti, bisa kalian tanyakan lewat grup WhatsApp. Sampai jumpa di video selanjutnya.